Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi wanita bernama Sinta terjebak dalam dilema besar ketika suaminya, Surya, seorang TNI yang bertugas di Papua, jarang pulang, sementara ia tanpa sadar menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dengan Yanto, tukang kebun di rumahnya. Ketika hubungan terlarang itu berbuah kehamilan, Sinta harus menghadapi kenyataan pahit, menyembunyikan rahasia ini atau mempertaruhkan segalanya. Namun, keadaan semakin rumit ketika Surya tiba-tiba mengabarkan kepulangannya. Akankah Sinta berhasil menutupi kenyataan, atau justru kebenaran yang menghancurkan hidupnya? Pastikan Anda menontonnya sampai selesai, karena cerita ini penuh makna dan mengguncang hati. Silahkan ketik tembak door di kolom komentar. Episode 1, Kesepian di Tengah Gemerlap Kota. Jakarta masih berkilau di malam hari, tetapi bagi Sinta, cahaya itu terasa hampa. Ia duduk di ruang tamu rumah dinasnya, menatap ponselnya yang sunyi tanpa pesan dari Surya. Suaminya, seorang TNI yang bertugas di Papua, semakin jarang menghubunginya. Dulu, setiap malam Surya selalu menelepon, menanyakan kabarnya, mengingatkan untuk makan. Sekarang, hanya pesan singkat setiap beberapa hari, bahkan kadang-kadang tak ada sama sekali. Sinta berusaha memahami kesibukan Surya, tapi hatinya tak bisa membohongi perasaan sepi yang semakin menggerogoti. Di luar rumah, suara sapu bergesekan dengan tanah terdengar pelan. Yanto, tukang kebun yang bekerja di rumahnya, tengah membersihkan halaman meski waktu sudah larut. Sinta membuka jendela dan melihat pria itu bekerja dengan wajah letih. "Masih kerja, Yan?" tanyanya pelan. Yanto menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, Bu. Biar besok pagi nggak terlalu banyak yang disapu." Sinta terdiam, mengingat sesuatu. "Kamu nggak jadi mudik?" Yanto menghela napas, lalu menggeleng. "Nggak bisa, Bu. Uang belum cukup, dan saya nggak tega ninggalin pekerjaan." Ada getir di suaranya, yang anehnya, mencerminkan kesedihan yang sama di hati Sinta. Malam semakin larut, tapi Sinta masih duduk di teras, menyesap teh yang sudah mendingin. Yanto duduk di sudut halaman setelah selesai bekerja, diam dalam pikirannya sendiri. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. "Kamu kangen keluarga, Yan?" tanya Sinta, suaranya lirih. Yanto tersenyum tipis, menatap langit. "Kangen banget, Bu. Apalagi ibu di kampung, pasti nunggu saya pulang." Tapi mau gimana lagi, Sinta menunduk, merasakan hal yang sama. Ia juga menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah benar-benar pulang. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Dua jiwa yang kesepian, saling menemukan bayangan mereka dalam satu sama lain. Mungkin hanya percakapan ringan di bawah langit malam, tapi bagi Sinta, ini adalah momen pertama dalam beberapa bulan terakhir di mana hatinya tidak terasa sepi. Episode 2, Kehangatan yang tak terduga. Pagi di Jakarta terasa biasa saja, tapi bagi Sinta, ada sesuatu yang berbeda. Semalam, percakapannya dengan Yanto meninggalkan jejak dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa benar-benar didengar, bukan sekadar menerima pesan singkat dari suaminya yang semakin terasa hambar. Saat bersiap berangkat kerja, matanya tak sengaja menangkap sosok Yanto yang sedang menyiram tanaman di halaman. Ada sesuatu dalam cara pria itu bekerja, kesederhanaannya, ketulusannya, yang membuat Sinta merasa tenang. Ia menghela napas, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Malam harinya, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menerangi langit gelap dengan cahaya yang sesaat menyilaukan. Sinta duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku, tapi pikirannya tak bisa lepas dari suara hujan di luar. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Ia membuka pintu dan menemukan Yanto berdiri di sana. Tubuhnya sedikit basah. "Maaf, Bu, tadi genteng belakang bocor. Saya sudah tambal seadanya," katanya, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Sinta menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Masuk dulu, Yan." Hujan deras. Tanpa ragu, Yanto masuk, dan untuk pertama kalinya, mereka berbagi kehangatan di tengah dinginnya malam. Percakapan yang awalnya biasa berubah menjadi dalam. Yanto menceritakan tentang ibunya di kampung, bagaimana ia bekerja sejak kecil demi menyambung hidup. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan siapapun sejak Surya pergi. "Kamu pasti rindu rumah, ya?" tanya Sinta, suaranya lebih lembut dari biasanya. Yanto mengangguk, senyumnya tipis. "Iya, Bu, tapi kadang, rumah bukan cuma soal tempat.
Rumah itu tempat di mana kita merasa diterima. Kata-kata itu menamparkan hati Sinta. Sejak kapan rumahnya sendiri terasa begitu asing baginya? Sejak kapan ia merasa lebih nyaman berbicara dengan Yanto dibanding dengan suaminya sendiri? Hujan masih deras di luar, tapi di dalam rumah, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar badai. Ada dua hati yang mulai mendekat, tanpa mereka sadari. Sinta menatap Yanto lebih lama dari yang seharusnya, dan di mata pria itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam tatapan Surya selama bertahun-tahun, ketulusan yang hangat, yang perlahan mulai menghangatkan jiwanya yang selama ini membeku dalam kesepian. Episode 3, Hujan yang Menyulut Rasa. Hujan belum juga reda, gemuruhnya seolah menenggelamkan semua suara di luar sana. Di dalam rumah, Sinta dan Yanto masih duduk berhadapan, hanya diterangi lampu temaram di ruang tamu. Cangkir teh di hadapan mereka sudah mendingin, tapi kehangatan di antara mereka justru semakin nyata. Sinta menatap wajah Yanto yang polos dan sederhana, berbeda dengan Surya yang selalu tampak tegas dan berwibawa. Ada sesuatu dalam diri Yanto yang membuatnya nyaman, sesuatu yang selama ini ia cari dalam pernikahannya, tetapi semakin hari semakin sulit ia temukan. Detik demi detik berlalu dalam keheningan, hingga Sinta akhirnya berkata, "Kamu orang yang baik, Yan." Suaranya lirih, nyaris tertelan suara hujan, tapi Yanto mendengarnya jelas. Yanto tersenyum, menundukkan kepala seolah tak layak menerima pujian itu. "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu," jawabnya pelan. Sinta menarik napas dalam, dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang bahkan tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia ingin menjauh, ingin menarik batas, tetapi entah mengapa, tubuhnya tetap di sana. Saat angin malam menyelinap masuk dari celah jendela, Sinta tanpa sadar merapatkan diri ke arah Yanto. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Yanto juga merasakan itu, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin melewati batas, tak ingin merusak segalanya. Namun, saat tatapan mereka bertemu dalam keheningan, ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari, sebuah perasaan yang semakin nyata, semakin berbahaya. Kilatan petir menerangi wajah mereka sesaat, memperlihatkan kegelisahan yang sama di mata keduanya. Sinta ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ini salah, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa duduk di sana, membiarkan perasaan yang seharusnya tak ada itu semakin tumbuh. Hujan masih deras di luar, membawa aroma tanah basah yang khas, tetapi di dalam rumah, ada badai lain yang lebih kuat sedang bergejolak. Yanto akhirnya berdiri, meraih jaketnya yang basah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya pulang dulu, Bu." Sinta mengangguk, tapi hatinya menjerit menahan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu namanya. Yanto pergi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa ia hapus, bukan di lantai, tapi di hatinya. Episode 4, Goresan Luka di Hati. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah di antara Sinta dan Yanto. Mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja, ada batas tipis yang semakin kabur. Setiap pagi, saat Sinta bersiap berangkat kerja, ia selalu menemukan Yanto sudah lebih dulu bekerja di halaman, keringat membasahi tubuhnya yang kelelahan. Awalnya, Sinta hanya memperhatikan diam-diam, tapi lama-kelamaan, ada dorongan aneh dalam dirinya. Suatu sore, saat Yanto baru saja selesai bekerja dan bersiap untuk mandi di sumur belakang, Sinta menyusulnya dengan senyum samar. "Yan, kalau kamu mau, kamu bisa mandi di dalam," katanya pelan, suaranya terdengar menggoda. Yanto terkejut, tetapi Sinta hanya tertawa kecil. "Kamu kerja seharian, pasti capek. Aku juga mau mandi, kita mandi bareng saja," lanjutnya dengan nada ringan, tetapi ada sesuatu yang berbahaya dalam tatapannya. Yanto terdiam, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ini salah, tapi Sinta begitu berbeda dari biasanya. Wanita itu tak lagi hanya sekadar polisi yang tegas dan berwibawa, kini ia seperti seseorang yang sedang mencari pelarian dari kesepian. "Bu Sinta, ini nggak benar," ujar Yanto ragu. Namun, Sinta justru mendekat, jemarinya menyentuh pergelangan tangan Yanto dengan lembut. "Aku butuh teman, Yan. Aku lelah sendirian," bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Yanto ingin menarik diri, ingin lari dari jebakan yang semakin nyata ini, tapi hatinya juga mulai lelah menyangkal. Ia melihat Sinta tidak hanya sebagai seorang wanita kesepian, tapi juga sebagai seseorang yang telah memberinya tempat di dunia yang kejam ini. Sore itu, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Di bawah pancuran air yang mengalir deras,
Sinta menatap Yanto tanpa lagi menyembunyikan perasaannya. Hujan yang turun malam itu telah menumbuhkan benih yang seharusnya tidak pernah ada, dan kini, di bawah air yang membasahi tubuh mereka, benih itu mulai berakar. Yanto tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Ia telah melangkah terlalu jauh, dan Sinta pun tak lagi ingin berhenti. Namun, di balik kebersamaan yang mereka nikmati, ada satu hal yang terus menghantui, bayangan Surya, suami Sinta yang tak pernah pulang, yang bahkan tidak tahu bahwa rumah yang ia tinggalkan kini bukan lagi miliknya seutuhnya. Episode 5, Menyerah pada Rasa. Sinta bersandar di dinding kamar mandi, air hangat mengalir membasahi tubuhnya, tetapi bukan air yang ia cari, melainkan sentuhan yang bisa mengisi kehampaan di hatinya. Ia menoleh ke arah Yanto yang masih berdiri ragu di depan pintu. "Yan, mandikan aku," bisiknya, suara lirihnya nyaris tenggelam dalam gemericik air. Mata Yanto membulat, ia tahu ini sudah terlalu jauh, tapi entah kenapa, ia tidak bisa bergerak mundur. Ada sesuatu dalam tatapan Sinta, kesepian, luka, dan kerinduan yang terpendam. Tangannya gemetar saat ia meraih shower, membiarkan air jatuh membasahi rambut panjang Sinta yang kini tampak lebih lembut dari sebelumnya. Yanto mulai menyabuni punggung Sinta, tangannya kaku, seolah takut melakukan sesuatu yang lebih dari seharusnya. Tapi Sinta justru menutup mata, menikmati setiap sentuhan. "Kamu baik, Yan," gumamnya. "Aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak ada di sini." Yanto menelan ludah, merasakan dadanya sesak. Ia bukan lelaki bodoh, ia tahu Sinta membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan ini. Tapi di dalam dirinya sendiri, ada perang yang tak bisa ia menangkan, antara kesetiaan pada moralnya dan perasaan yang sudah tidak bisa ia kendalikan. Tangannya bergerak perlahan, setiap gesekan sabun di kulit Sinta terasa seperti menuliskan dosa yang tak akan pernah bisa ia hapus. Ketika akhirnya Yanto menghentikan gerakannya, Sinta membuka mata dan menatapnya dengan penuh makna. "Jangan tinggalkan aku, Yan," katanya pelan, tetapi penuh penekanan. Yanto tak bisa menjawab, hanya bisa menatap wanita itu dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Ia tahu, setelah ini, ia tak akan pernah bisa kembali menjadi Yanto yang dulu. Sinta telah merenggutnya dari dunia yang sederhana, membawanya ke dalam pusaran yang semakin dalam dan tak berujung. Namun, jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu ia rela tenggelam, karena di sisi Sinta, ia menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia miliki, arti keberadaan. Episode 6, Ketakutan dan Penyesalan. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dalam keheningan yang memekakkan. Sinta merasa terperangkap dalam pusaran perasaan yang semakin sulit untuk dipahami. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah salah, tapi di sisi lain, ia juga tak bisa menepis kenyataan bahwa ia merasa hidup kembali. Kehangatan yang Yanto berikan mengisi kekosongan yang selama ini menghantuinya, sesuatu yang tidak ia rasakan lagi dengan Surya. Namun, semakin dalam ia terjerat dalam kebersamaan dengan Yanto, semakin ia merasa tak berdaya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan cinta, ini hanya pelarian dari kesepian yang semakin meresap. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Sinta duduk termenung di balkon rumah. Hujan yang datang tiba-tiba membuatnya menunduk, membiarkan tetesan air di wajahnya menyamarkan air mata yang perlahan menetes. Yanto, yang baru selesai membersihkan halaman, datang menghampiri. "Bu Sinta, kenapa duduk di sini?" "Biar saya ambilin selimut," kata Yanto dengan nada penuh perhatian. Sinta menggeleng, mencoba menyembunyikan isak tangisnya. Aku merasa sangat bersalah, Yan," suara Sinta bergetar. "Apa yang kita lakukan, itu salah. Aku punya suami, aku." Yanto duduk di sampingnya, mencoba meraih tangan Sinta yang gemetar. "Sinta, kita sama-sama merasa kesepian," kata Yanto pelan, penuh empati. "Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku tahu, kita berdua nggak ingin menyakiti siapapun. Aku cuma ingin ada di sini untukmu." Kata-kata itu menghujam langsung ke hati Sinta, membuatnya merasa lebih hancur dari sebelumnya. Ia ingin sekali menarik diri, ingin melepaskan diri dari perasaan ini, tapi kenyataannya, hatinya sudah terlalu terikat pada Yanto. Ia merasa terjebak dalam rasa takut kehilangan sesuatu yang sudah terlalu dalam ia rasakan. Namun, di sisi lain, perasaan bersalahnya semakin kuat. Sinta tahu bahwa ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kebohongan ini. Setiap kali ia mengingat Surya, perasaan bersalah itu menghantui dirinya seperti bayangan gelap yang tak bisa hilang. Ia merasa terperosok dalam keadaan yang semakin membingungkan. Di satu sisi,
Ia mencintai Yanto karena perhatian dan kasih sayangnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan dirinya untuk mengkhianati Surya. Dalam kebingungannya, Sinta berbisik, "Apa yang harus aku lakukan, Yan? Aku nggak bisa terus seperti ini." Yanto hanya bisa memeluknya, tahu bahwa ia tak bisa memberi jawaban yang memadai untuk perasaan yang semakin membingungkan itu. Episode 7, Batas yang mulai jelas. Malam itu, setelah percakapan yang menguras emosi, Sinta memutuskan untuk mengambil jarak. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlalu jauh terseret dalam perasaan yang semestinya tidak ada. Di kamar, ia duduk termenung, memandangi foto pernikahannya dengan Surya yang kini terasa begitu asing. Suaminya mungkin tak pernah ada secara fisik di sisinya, tapi janji yang mereka ikrarkan tetap melekat dalam hatinya. Sinta menarik napas dalam, mencoba menata ulang perasaannya. Ia harus membuat keputusan, sebelum semuanya benar-benar hancur. Di pagi hari, Sinta memanggil Yanto ke ruang tamu. Pria itu datang dengan wajah penuh harap, tetapi juga kebingungan. "Yan, aku nggak bisa terus begini," kata Sinta dengan suara yang sedikit bergetar. Yanto menunduk, sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. "Aku sudah salah melangkah, dan aku nggak mau makin jauh. Kamu orang baik, aku nggak mau merusak hidupmu." Yanto menghela napas, lalu mengangguk. "Saya paham, Bu Sinta. Saya juga nggak mau bikin ibu semakin bingung." Ada kesedihan dalam suaranya, tapi ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Beberapa hari berlalu, Sinta berusaha kembali fokus pada pekerjaannya, berusaha mengisi kekosongan dengan sesuatu yang lebih berarti. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, Yanto tetap setia bekerja di rumahnya, tetap ada di sana tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormatnya. Sinta menyadari bahwa kasih sayang tidak selalu harus memiliki. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan segalanya kembali pada tempatnya. Hatinya masih merasakan kehilangan, tapi setidaknya ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Episode 8, Rahasia yang tak bisa disembunyikan. Waktu berlalu, dan Sinta mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lemas, dan perasaan emosional yang tak menentu semakin mengganggunya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat tekanan pikiran, tetapi semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dan menguncikan diri di kamar mandi. Saat 2 garis merah muncul, dunia seakan runtuh di hadapannya. Napasnya memburu, matanya berair, dan tangannya mencengkeram wastafel dengan kuat. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Ia tahu bahwa anak ini bukan dari Surya, melainkan dari Yanto, lelaki yang selama ini hanya dianggapnya sebagai pelarian sesaat. Sinta terduduk di lantai kamar mandi, pikirannya berputar cepat. Bagaimana ia harus menghadapi ini? Surya masih di Papua, tak pernah tahu apa yang terjadi di rumah. Sementara Yanto, apakah pria itu siap menerima kenyataan ini? Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia terus memandangi perutnya yang masih datar, membayangkan kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalamnya. Setiap detik terasa begitu menyesakkan, seolah ia sedang dihukum oleh kesalahannya sendiri. Namun, di sisi lain, ada perasaan hangat yang aneh, sebuah naluri keibuan yang perlahan muncul, meski ia belum siap menerimanya. Keesokan paginya, dengan langkah berat, Sinta menemui Yanto yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang. "Yan, aku perlu bicara denganmu," suaranya terdengar lemah, berbeda dari biasanya. Yanto menatapnya dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga, dan dengan tangan gemetar, Sinta menggenggam jemari Yanto. Aku hamil, Yan." Wajah Yanto langsung berubah, matanya membesar, dan napasnya tertahan. Ia menatap Sinta dengan ekspresi campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. "Anak ini, anak kita?" tanyanya hampir berbisik. Sinta mengangguk perlahan, air mata menggenang di sudut matanya. Yanto terdiam lama, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan Sinta. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, tapi karena perasaan yang sulit ia definisikan. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu Sinta," suaranya bergetar. "Tapi satu hal yang pasti, saya nggak akan lari dari ini." Sinta tersenyum pilu, tetapi hatinya masih diliputi ketakutan. Bagaimana dengan Surya? Bagaimana dengan kehidupannya sebagai polisi? Apakah ia bisa menyembunyikan rahasia ini selamanya? Angin pagi bertiup pelan, membawa kegelisahan yang semakin menusuk. Sinta tahu, apapun yang terjadi,
hidupnya tak akan pernah sama lagi. Episode 9, Duka dalam Penantian. Sejak kehamilannya terungkap, Sinta semakin tenggelam dalam kecemasan. Setiap pagi ia menatap cermin, mengelus perutnya yang perlahan membesar dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kehangatan saat merasakan kehidupan tumbuh dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ketakutan membayangi setiap langkahnya. Bagaimana jika Surya tiba-tiba pulang? Bagaimana jika rekan-rekannya di kepolisian mengetahui rahasia ini? Setiap kali ia mengenakan seragamnya, ia merasa seperti seorang pendosa yang menyembunyikan aib di balik kebanggaan. Sinta mulai sering menghindari tatapan orang-orang, bahkan semakin jarang berbicara dengan Yanto. Yanto sendiri merasakan perubahan sikap Sinta. Pria itu ingin selalu ada di sisinya, tetapi Sinta mulai menciptakan jarak. "Bu Sinta, saya tahu ini berat, tapi saya di sini. Saya nggak akan ninggalin ibu," kata Yanto suatu malam, saat Sinta duduk termenung di balkon. Sinta menoleh, air mata menggenang di matanya. "Yan, aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku mencintai anak ini, tapi aku juga merasa bersalah. Aku seorang istri, aku seorang polisi, suaranya tercekat, dan tangisnya pecah. Yanto mengulurkan tangan, menggenggam jemari Sinta dengan hangat. "Kita hadapi ini sama-sama, Bu. Saya janji." Tapi janji itu justru membuat hati Sinta semakin sakit. Ia tahu, tak ada jalan mudah dari semua ini. Pagi itu, telepon rumah berdering. Sinta mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang sana membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Sinta, aku dapat cuti. Aku pulang minggu depan." Itu suara Surya. Waktu seakan berhenti bagi Sinta. Tangannya mencengkeram gagang telepon begitu erat hingga buku-buku jaringnya memutih. "Surya, kamu pulang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, aku rindu kamu," jawab Surya lembut. Sinta terdiam lama, sebelum akhirnya memaksa suaranya terdengar normal. Aku juga rindu kamu." Setelah telepon terputus, Sinta terduduk lemas di lantai. Minggu depan, Surya akan pulang, dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan mungkin tak akan bisa lagi tertutup. Malam itu, Sinta memanggil Yanto ke ruang tamu. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kata-kata yang membuat hati Yanto remuk. "Surya akan pulang, kita harus berhenti, Yan. Aku harus berpura-pura tidak ada yang terjadi." Yanto menatapnya tak percaya, hatinya terasa seperti dihantam batu besar. "Tapi Bu Sinta, ini anak kita," suaranya bergetar. Sinta menunduk, menahan air matanya. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa kehilangan segalanya, Yan. Aku harus menjaga pernikahanku, karirku, hidupku." Yanto mengepalkan tangannya, berusaha menahan rasa sakit yang mengoyak dadanya. "Jadi saya cuma bayangan, ya?" tanyanya lirih. Sinta tak menjawab, hanya angin malam yang menjadi saksi bagaimana dua hati yang sempat menyatu kini harus memilih jalan masing-masing, meskipun itu menyakitkan. Episode 10, Perpisahan yang Menyakitkan. Hari-hari menjelang kepulangan Surya terasa begitu menyesakkan bagi Sinta. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Perutnya yang mulai membesar semakin sulit disembunyikan, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Namun, yang lebih menyakitkan adalah harus menghindari Yanto, pria yang diam-diam telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Yanto masih setia bekerja di halaman, tetapi ada tatapan sendu yang selalu ia berikan setiap kali melihat Sinta. Tidak ada lagi percakapan panjang di malam hari, tidak ada lagi kebersamaan yang membuat keduanya lupa akan dunia. Mereka kini hanya dua orang yang terikat oleh rahasia, namun dipisahkan oleh kenyataan. Suatu malam, Yanto akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Bu Sinta, saya mau pamit," katanya dengan suara pelan namun tegas. Sinta tersentak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pamit? Mau kemana, Yan?" Yanto menghela napas, menatap langit yang gelap. "Saya nggak bisa terus di sini. Kalau saya tetap tinggal, saya cuma akan makin terluka. Saya sayang sama ibu, sama anak ini. Tapi saya nggak bisa jadi bayangan selamanya." Suaranya bergetar, tetapi matanya penuh keyakinan. Sinta menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. "Maafkan aku, Yan," hanya itu yang bisa ia ucapkan. Pagi itu, Yanto pergi, meninggalkan rumah dengan langkah berat. Sinta berdiri di depan jendela, melihat punggung pria itu menjauh, membawa serta kenangan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Saat mobil Surya memasuki halaman, Sinta menarik napas dalam-dalam, menyiapkan dirinya untuk babak baru dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Dan dalam keheningan yang menyelimuti pagi itu, Sinta menyadari satu hal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mencintai seseorang yang harus ia lepaskan. Terima kasih sudah menonton, nantikan cerita menarik lainnya dari Afna Story.